Beberapa dari kita menjadi lemah karena perkataan-perkataan negatif dari lingkungan sekitar. Entah itu karena direndahkan, atau karena diberi komentar-komentar yang menyakitkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ceritanya, dia adalah seorang perempuan, usianya 24 tahun, dan tidak bekerja. Dia sudah ditolak belasan perusahaan dan hampir semuanya ditolak ketika wawancara. Bahkan dia pernah ditolak saat medical check up. Perusahaan-perusahaan yang ia datangi tersebut bukan perusahaan kecil. Dan dia berkata, dia sering depresi karena hal itu. Bahkan saudara-saudaranya setiap bertemu dengannya selalu berkata, 24 tahun kok belum kerja. Kemarin katanya diterima di perusahaan X. Dan banyak kata-kata dan pertanyaan lain yang sangat membuatnya tidak nyaman, seperti kerja di mana sekarang? Dan karena ketika itu dia sambil berjualan, dia hanya menjawab, belum rezekinya kak, tapi saya sekarang berjualan. Dan mereka selalu menimpalinya dengan bertanya, terus gak berusaha cari kerja? Dia hanya bisa terdiam, terkadang langsung berpura-pura ke toilet untuk menangis. Dia juga merupakan seorang yang broken home. Bukan karena orang tuanya cerai, tetapi justru karena orang tuanya tidak bercerai, dia menjadi broken home. Orang tuanya hampir setiap bulan bertengkar. Bahkan saat Idul Fitri pada tahun 2018, ibunya dipukul habis-habisan oleh ayahnya di depan saudara-saudaranya yang lain. Tetapi kemudian orang tuanya rujuk lagi. Dia juga sering menjadi sasaran untuk disalahkan oleh kedua orang tuanya. Dia selalu gagal dalam bisnis, entah itu usaha kerudung, makanan, atau minuman. Karena sudah hampir 5 tahun dia tidak bekerja, dia juga jarang menemui teman-temannya. Dan pada akhirnya dia menjadi pribadi yang pendiam dan takut salah bicara. Sampai jika hari itu dia akan menemui seseorang, dia selalu memikirkan apa saja yang akan ia bicarakan. Dia bisa menghabiskan waktu 24 jam di kamar, hanya untuk menangis. Tidak makan, tidak minum, hanya memegang ponsel lalu menangis ketika dia bersedih. Dia selalu berpikir dia tidak berguna dan hanya akan menjadi contoh yang tidak baik bagi adik dan saudaranya yang lain. Hampir setiap hari dia merencanakan bunuh diri, tetapi selalu gagal karena dia masih memiliki satu alasan untuk tetap hidup, yaitu kekasihnya yang sekarang memiliki hubungan jarak jauh. Dan menurut ceritanya, kekasihnya berusaha menabung untuk pernikahan mereka. Tetapi saat ini, dia masih belum bekerja, dan kekasihnya tidak pernah memaksanya untuk bekerja. Meskipun dia tetap merasa tidak nyaman dan masih mencari-cari pekerjaan sampai saat ini. Oke, kita mulai dari kalimat, setiap kehidupan tidak lepas dari masalah. Dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Tidak sedikit juga masalah tersebut datang dari orang-orang di sekeliling kita, termasuk orang-orang terdekat. Entah pandangan-pandangan mereka yang merendahkan kamu, atau perkataan-perkataan mereka yang selalu menusuk hati kamu. Lamaran kerjamu mungkin pernah ditolak belasan kali, dan usahamu selalu gagal. Jangan menyerah atau berkecil hati. Gunakan itu sebagai bahan evaluasi diri. Dan tanya pada dirimu sendiri, apa yang perlu diperbaiki dalam diri kamu. Bahkan jika perlu, tanyakanlah pada diri kamu, kapan terakhir kali kamu melatih dirimu untuk berkembang? Terakhir kali kamu membaca buku dan hal bermanfaat lainnya? Kapan terakhir kali kamu menambah skill atau keterampilan dalam diri kamu?
menulis misalnya, atau mengedit video, menggambar, berlatih menjahit, belajar mengemudi, bertanam, membaca referensi ide usaha yang lain selain berjualan. Misalnya kamu membaca referensi buku tentang budidaya perikanan, peternakan, atau pertanian. Yang jelas semua hal yang berhubungan dengan upgrade dalam diri kamu. Intinya kamu harus naik tingkat dan naikkan nilai kamu. Kapan terakhir kamu belajar mendisiplinkan diri untuk setidaknya bangun pagi, berolahraga, dan membuat jadwal apa yang harus kamu lakukan hari itu? Atau hari-hari kamu masih seperti biasa, terisi dengan hal-hal negatif yang jika dibiarkan saja bisa melemahkan mentalmu. Jangan pernah berhenti berusaha meskipun kamu merasa bahwa kamu selalu gagal. Yang paling terpenting adalah kendalikan diri kamu untuk tidak memasukkan segala hal negatif yang diucapkan orang lain. Itu bisa mengikis mental kamu. Sesakit apapun perkataan mereka, mereka hanya akan merendahkanmu dan tidak akan membuatmu maju sedikit pun. Juga tidak akan membantumu sama sekali. Kamu tidak akan pernah bisa mengontrol apa yang mereka katakan. Biarlah mereka mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Bahkan jika perkataan mereka harus menyakitkan, ya, itulah kualitas diri mereka. Kamu hanya bisa mengontrol yang ada di dalam lingkaran diri kamu sendiri. Berhenti berpikir bahwa kamu tidak berguna. Semakin kamu meyakini itu, maka semakin besar peluang dalam diri kamu untuk mengubahnya menjadi kenyataan, bahwa kamu tidak berguna. Masalahmu tidak akan selesai dengan hanya berkeluh kesah setiap hari dan meratapi diri. Kamu perlu bangkit dari kamarmu dan lakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Rubah anggapan negatif itu dari pikiranmu. Mulailah dengan berpikir positif dan melakukan hal-hal positif lain. Di keluarga seperti apapun kamu dibesarkan dan tinggal, banyak orang-orang di luar sana yang hidupnya lebih sengsara dari itu, tetapi mereka masih bisa survive. Terima keadaan keluargamu yang seperti itu, dan berdamailah. Jika keributan-keributan itu terjadi lagi, menjauhlah dari itu, dan itu adalah urusan mereka. Jika kamu malu dengan itu, apakah kamu mempunyai opsi lain untuk bisa makan dan bertahan hidup tanpa mereka? Jika tidak, maka berdamailah. Jika kamu memilih mengakhiri hidupmu, itu artinya kamu sudah tidak lagi menginginkan harapan apapun. Entah kamu memilih akan bekerja atau tidak, itu pilihan kamu. Dan itu juga bukan standar untuk menjadi terhormat dan tidaknya seseorang. Juga tidak ada jaminan orang-orang akan berhenti memandang rendah. Kita hanya perlu menambah sesuatu hal yang baik-baik dalam diri kita setiap hari. Belajar, menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Mereka yang terbiasa memandang rendah, itu adalah kualitas diri mereka. Alih-alih memberi semangat, memberi jalan dan dukungan. Aku hanya peduli pada kesehatan mental kamu yang mungkin bisa saja berbahaya untuk hidup kamu. Kamu tidak akan bisa mengendalikan mereka. Yang bisa kamu kendalikan adalah diri kamu sendiri. Dan waktu terbaik untuk memulai semua itu adalah sekarang. Jangan menundanya lagi.